Ya, itu adalah topik lain yang juga hangat selama sepekan terakhir. Saya juga masih bersama Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia. Kita akan kembali membahas terkait politics of the week. Mas Bawono, kalau misalnya kita lihat, ini muncul sepekan terakhir perbincangan dan juga sudah ada beberapa yang merespons soal dua poros ya, artinya ada dua pasangan calon dalam Pilpres ini. Secara penyelenggaraan, itu untung ruginya apa Mas Bawono? Ya, sebenarnya isu dua poros ini isu yang sebenarnya sudah muncul beberapa bulan lalu ya, bulan November. Hmm, Ingat ketika pada satu kesempatan Pak Jokowi menggandeng Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dalam iya, sebuah kesempatan kunjungan kerja ke petani di Kebumen kalau saya tidak salah ketika itu ya. Kemudian saat itu muncul kemudian ada isu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo akan berduet gitu ya. Nah, kalau dari konteks latar belakang ketika itu, kenapa sempat muncul isu bersatunya Ganjar dengan Prabowo gitu ya, itu kan ketika itu elektabilitas dari Anies Baswedan itu menguat gitu ya, hmm, bulan November atau menjelang akhir tahun. Tapi kemudian memasuki tahun 2023, elektabilitas Anies Baswedan semakin melemah dan kemudian isu dua poros yang ditandai dengan bersatunya Prabowo dengan Ganjar itu juga kemudian melemah. Jadi dalam konteks itu, apakah dua poros akan terrealisasi? Menurut saya akan sangat tergantung pada misalnya, terutama seberapa akan bersaing elektabilitas dari Anies Baswedan dalam 1 bulan mendatang ini menjelang iya, pendaftaran pasangan calon di 19 Oktober sampai 26 Oktober mendatang. iya. Kalau misalnya elektabilitasnya Anies Baswedan tidak kunjung naik secara signifikan dan kemudian di saat bersamaan elektabilitas antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu masih terus ketat neck to neck gitu ya dalam margin of error, saya kira peluang terbesar adalah kemungkinan tiga poros Hmm, pasangan calon. hmm. Nah, apakah untung ruginya bagi publik terutamanya? Tentu saja tiga pasangan calon atau semakin banyak pasangan calon itu semakin baik bagi publik. Karena publik disuguhkan pada pilihan-pilihan calon pemimpin nasional yang beragam. Iya, Kan partai kita itu ada 9 di parlemen. betul. Yang ya tentu publik yang bertanya-tanya, masa dari 9 partai cuma bisa menghasilkan dua pasangan calon? Iya, Paling tidak kan harus tiga pasangan calon gitu agar publik memiliki pilihan yang banyak. Tentu ada yang berargumen tentu saja dari sisi anggaran akan lebih menghemat kalau dua pasangan calon. hmm, Tapi kan demokrasi tidak bisa dilihat dari sisi penghematan anggaran. Nah hmm. inilah demokrasi gitu. Iya, Tidak bisa kita memakai justifikasi argumen untuk menghemat anggaran, kemudian mempersempit ruang kompetisi di demokrasi, gitu ya. Tentu tiga pasangan calon dalam hal ini sangat baik bagi publik yang sehingga polarisasi di publik pun seperti dalam dua pemilu kita terakhir itu tidak akan terjadi lagi. Tapi ada yang mengatakan juga sebenarnya kalau misalnya nanti betul-betul terwujud dua poros ini, polarisasi akan semakin meruncing. Ya, memang otomatis kalau dua pasangan calon, polarisasi akan terbentuk sejak awal gitu Mbak Putri ya. Hmm, Jadi karena pilihan disuguhkan kepada publik hanya dua pasangan calon, tentu publik kita itu, pemilih kita itu akan terbelah pada dua poros tersebut gitu. Seperti halnya 2014 dan 2019. Tapi kalau lebih dari dua pasangan calon, katakanlah tiga pasangan calon gitu ya, polarisasi itu bisa diminimalisasi dampaknya gitu ya. iya. Dan tentu saja pembelahan yang terjadi di pemilih kita di akar rumput gitu ya dan di tingkat massa itu tidak akan setajam ketika dua pemilu terakhir kemarin. Jadi tiga pasangan calon menurut saya adalah opsi yang paling baik bagi publik gitu ya untuk pemilih kita Ya. setelah dua kali pemilu berturut-turut disuguhkan dua pasangan calon saja. Oke, oke, baik. Kita lihat ini perkembangannya seperti apa, karena memang sepertinya ini tidak semua menginginkan hal ini seperti yang disampaikan Mas Bawono tadi. Kalau misalnya kita tahu dari sebagian besar partai politik yang sekarang memiliki bakal capres, itu semua juga mengajukan calonnya itu sebagai capres, tidak ada yang mengajukan sebagai cawapres gitu ya. Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa. Terlebih tadi Mas Bawono mengatakan perkembangan terutama berkaitan dengan survei
bakal capres dan bakal cawapres selama 1 bulan ke depan sampai mendekati masa pendaftaran. Mas Bawono, terima kasih banyak sudah bergabung Terima kasih, di Mbak Putri. weekend Sabtu sore. Kita bahas politik sedikit, Politics of the Week. Terima kasih, sehat selalu, happy weekend. Sehat selalu. Terima kasih.